Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran inti. Sebelumnya Ibu akan membagi dulu kelas ini menjadi 4 kelompok. Berhitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti 1 berkumpul dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 3, 4 dengan 4, dan seterusnya. Silakan berkumpul sesuai kelompok dulu. Nah, sudah berkelompok. Sekarang Ibu akan menjelaskan langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, nanti membuat preparat dulu. Karena kita ada kendala alat, maka kita menggunakan alat sederhana untuk mengamati struktur jaringan. Alatnya ada cutter. Ini ada botol bekas yang sudah Ibu potong dan diberi lubang untuk meletakkan. Kita gunakan HP, boleh menggunakan sumber cahaya yang lain, tapi Ibu menggunakan sinar flash dari HP ya. Kemudian ada gunting, garis. Ini ada selotip untuk membuat preparatnya di sini. Nah, bahannya itu saja, sama tanaman yang sudah Ibu bawa. Maaf ini agak layu soalnya sudah lama Ibu rendam. Ini yang akan kita amati adalah tanaman dari bunga pacar. Nah, yang akan kita gunakan adalah batangnya. Nanti kita iris melintang seperti praktik sebelumnya, yaitu pada akar, tapi ini pada batang ya. Dan sudah Ibu rendam dengan pewarna. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengetahui proses transportasi air atau pengangkutan air, dan intinya membuktikan bahwa air itu akan diangkut dari akar ke batang, dan dari batang ke daun, dan ke seluruh tumbuhan. Langsung saja kita ke langkah yang pertama adalah membuat preparatnya dulu. Preparatnya itu berasal dari selotip yang nanti dikasih air sedikit dan diberikan irisan melintang batang. Sudah paham sampai sini? Paham. Ada yang mau ditanyakan dulu? Itu tidak? Bisa. Ya, lanjut kalau tidak ada. Nah, kemudian bagaimana? Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan flash HP. Nanti Ibu fasilitasi dari sini ya. Kita letakkan flash HP ini ke lubang. Kelihatan? Kelihatan. Nah, pastikan bahwa kelihatan gini ya. Pastikan bahwa sinarnya ini mengenai selotip. Lihat. Setelah itu baru diamati menggunakan HP. Nanti Ibu ambil HP satu lagi yang sudah diberikan lensa. Lensa Ibu ambil dari laser mainan, tahu? Laser. Punya kan di rumah? Atau tidak? Punya. Pernah lihat tapi kan? Pernah. Ya. Ini Ibu gunakan karena ini fungsinya sama, yaitu memiliki sifat cermin lensa sembung. Nanti kita amati ini seperti ini menggunakan kamera. Boleh menggunakan flash atau tidak, silakan kalau lebih jelas. Sudah paham sampai sini? Paham. Sebelum kita masuk ke praktikum, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Saya, Bu. Ya. Bagaimana untuk mengetahui batang bisa mengangkut air dari akar? Pertanyaan yang bagus.
Ibu akan jelaskan sedikit. Nanti saat percobaan itu akan diketahui jaringan yang berwarna merah karena di sini batangnya sudah Ibu rendam dengan pewarna merah. Ini berfungsi untuk menandai bahwa batang itu mengangkut air. Ini kan direndam ya. Sebelumnya kan tidak berwarna. Setelah Ibu rendam kan berubah ada warna merah. Jadi itu membuktikan bahwa airnya itu terangkut ke atas. Jadi nanti dibuktikan ya ini ya bahwa ya itu batang mengangkut air atau tidak. Gitu. Sudah paham? Sudah. Baik, kita lanjut ke percobaan. Silahkan masing-masing kelompok mengambil alat ke depan. Ya, pertama diiris dulu. Ini perlu tisu. Gimana coba menulisnya? Melintang. Ini Ya, tapi yang tipis. Kurang tipis. Nanti langsung diletakkan di sini. Nah, cukup. Baik, sudah ditambahkan sedikit air. Ya, kemudian pakai HP. Nah, ini fungsinya agar objeknya itu kelihatan. Kan kalau pada mikroskop sebenarnya itu ada sumber cahaya kan, sumber cahaya. Nah, ini digunakan sebagai sumber cahaya. Kemudian ini kamera yang sudah diberi lensa, silakan diamati melalui kamera. Jangan dekat lagi bisa. Ini mungkin. Nah, itu kelihatan kan? kelihatan. Dari sini kan dong. Oh, ini terlalu banyak air. Airnya terlalu banyak dan irisannya terlalu tebal. Tapi ada sedikit itu kan kelihatan. Bisa didekatkan lagi. Kok dekat nih. Nah, itu sudah mulai muncul, sudah mulai kelihatan. Biar untuk mengatur perbesarannya bisa dibesarkan gini. Coba deh. Ya, yang lingkaran ini. Diperbesar, coba diperbesar. Nah, itu kelihatan ya? Ya. Nah, itu silakan nanti digambar pada LKPD yang udah Ibu bagikan tadi. Tuh ya, diamati, difoto aja, difoto. Apa ada yang masih belum dapat LKPD? Oke, buat tambahan barangkali nanti kurang, tambahin ya. Ya. Silakan digambar.
Denin. Gimana? Apakah ada yang sulit? Jaringan ini namanya apa, Bu? Nah, coba diamati. Di gambar tadi itu mana tadi? Sini kan? Disamakan. Di paling pinggir ini kan tadi udah ketemu namanya epidermis. Kemudian jaringan di bawah epidermis ada yang membentuk seperti ini. Nah, coba dilihat di buku teksnya. Ya, Apa coba? silam. Flu. Silam apa flu? Ini cortex. Oh, Jaringan ya, cortex. Gak apa-apa. Gak apa-apa, bisa lanjut. Ini namanya cortex. Nah, di dalamnya itu nanti ada xilem dan phloem. Fungsinya bisa dicari di buku teks ada. Ada lagi yang lain? Ibu beri waktu 10 menit. Baik, setelah sudah menemukan data-datanya yang sudah diamati tadi, dituliskan di tabel, kemudian dianalisis. Itu bagiannya itu berfungsi untuk apa? Bisa dilihat di buku teks yang seperti sudah Ibu contohkan tadi di kelompok 1 ini ya. Ya. Kemudian kalau sudah dianalisis apa nama strukturnya, terus fungsinya untuk apa, nanti perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk menggambarkan hasil pengamatannya. Sebenarnya beri waktu 10 menit cukup tidak? Cukup. Cukup? Ya, beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan. Ya, waktunya sudah 10 menit. Semuanya harap berhenti mengerjakan. Sudah selesai belum? Sudah. Sudah selesai berarti harus berhenti mengerjakan. Kalau ada yang belum selesai? Sudah selesai semua. Oke. Sebelumnya sudah disimpulkan atau belum? Apakah percobaannya itu hipotesisnya diterima atau ditolak? Belum. Belum. Tambahan waktu 2 menit untuk menuliskannya. Jadi hipotesis diterima itu ya. Silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Jadi itu sesuai dengan yang ada di gambar ya, hasil percobaannya. Tidak boleh menambah-nambahkan karena kita ini sedang percobaan, bukan mengarang. Apapun hasilnya, ini. Sudah, Bu. Ya, makasih. Silakan duduk. Terima kasih buat Mbak Linda yang
sudah menggambarkan hasil percobaannya. Baik, coba amati gambar hasil percobaannya Mbak Linda. Apakah punya teman-teman juga seperti ini? Ya, ada yang tidak bisa maju ke depan. Kalau sama semua, di sini Bu akan jelasin sedikit. Ini benar, bagian yang paling luar ini adalah epidermis. Fungsinya, fungsinya untuk apa Mbak Linda belum disampaikan? Untuk melindungi jaringan di bawahnya. Untuk melindungi jaringan di bawahnya. Jadi epidermis ini sangat penting untuk melindungi. Tanpa epidermis, jaringan yang akan di bawahnya itu mudah rusak. Kemudian di bawah epidermis ada korteks. Fungsinya untuk apa? Untuk memberi kekuatan pada batang. Maksudnya untuk agar batang itu jaringan yang di bawah epidermis ada korteks yang berfungsi untuk memberi kekuatan pada batang. Yang di dalamnya dan terjadi pengangkutan atau penyimpanan makanan. Ada xilem dan phloem. Phloem itu berfungsi untuk mengedarkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Mengedarkan. Sebelum phloem ada xilem. Fungsinya untuk mengangkut air dari akar ke batang. Nah, jadi xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke batang. Ditandai dengan yang ada di percobaan tadi. Yang Ibu jelaskan tadi, fungsinya air ini untuk apa? Untuk menandai bahwa batang itu melakukan transport air, mengangkut air dari akar ke batang dengan adanya warna merah pada batang, pada jaringan yang diamati tadi. Nah, ini kelompok satu ini belum mencantumkan warna yang ada di hasil pengamatannya. Jadi kalau saya boleh lihat punya kelompok lain. Ini kelompok lain ada, silakan maju ke depan. Diberi yang warna merahnya di mana? Terima kasih untuk kelompok 2. Di pengamatan kelompok 2 itu ada warna merah di bagian epidermis. Bahwa xilem berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke batang. Harusnya xilem juga ada dong warna merahnya. Ya tidak? Ya. Nah, kenapa baru di epidermis? Ada yang bisa menjawab? Saya. Ya, Mbak Linda? Karena waktu pengangkut air kurang lama sehingga baru sampai ke epidermis, belum sampai ke bagian yang lain. Bisa seperti itu karena perendaman merendam batangnya ini kurang lama sehingga nih Ibu kelihatan. Sehingga yang baru terserap itu di bagian Epidermis. pinggirnya, epidermisnya. Betul sekali. Beri tepuk tangan kembali ya. Nah, ada yang mau ditanyakan atau tidak dari hasil percobaannya? Kalau tidak ada, ini bisa dilihat perbedaannya. Yang ini sebenarnya ini bentuknya tidak terlalu jelas seperti ini ya, karena tadi kan banyak gelembung-gelembung air, makanya kelihatannya seperti jaringan. Ini namanya empolur.
Nih bisa dilihat hampir mirip ya. Jadi susunannya itu tidak rata karena atau menyebar filmnya ini karena tidak memiliki kambio, berbeda dengan nikotin gitu ya. Ya. Baik.